Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh rakyat bukan pejabat, tapi musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Begitu firman Allah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dalam sebuah kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan terjadilah perjalanan 3 orang pemuda. Musafir kira-kira kalau perjalanan kita sekarang. Dalam perjalanan tersebut tiba-tiba masuk waktu malam. Mereka kemudian menginap karena waktu itu tidak ada hotel. Nginaplah di dalam gua. Tahu gua ibu? Tahu? Lubang batu besar. Mereka nginap. Begitu mereka tidur, tanpa mereka sadari terjadi gempa. Dan tertutuplah pintu gua itu. Begitu mereka bangun, mati mi. Kalau di Makassar, mati mi kita ini, tertutup pintu. Bagaimana caranya keluar? Akhirnya apa? Yang paling senior dia bilang begini, mari kita dorong. Dorong bareng-bareng. 1, 2, 3. Nggak bisa goyang. Dorong lagi 1, 2, 3. Nggak gerak. Akhirnya yang paling senior berkata, kita sudah ikhtiar. Selanjutnya harus kita minta pertolongan kepada Allah. Maju orang pertama. Dia berdoa. Ya Allah, saya pernah mengurusi orang tua saya. Tiap hari saya lakukan. Saya dagang di pasar. Jalan kaki kembali ke rumah saya. Berkilo-kilometer. Untuk apa? Menyuapi ibuku makan. Dan selesai saya tuntun sholat. Saya balik lagi ke toko saya. Saya lakukan tiap hari. Untuk apa? Memelihara dan memuliakan ibu saya. Ya Allah, jika memuliakan ibuku adalah kebaikan di sisimu. Dan engkau merasa wajar engkau membalasnya, maka balaslah kebaikanku itu dengan mengabulkan doaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dia dorong 1, 2, 3. Gerak. Tapi sayang 1000 sayang, pintunya belum bisa dilewati. Sedikit goyang. Akhirnya orang kedua berkata, kalau gitu saya lagi yang maju. Maju orang kedua. Ya Allah, saya pernah mencintai seorang wanita. Saya senang betul ini cewek. Dan dia suatu saat saya mau bersama dia, tapi dia tidak mau sama saya. Ya Allah, saya senang betul ini perempuan. Dan suatu ketika dia datang kepadaku, Pak, saudaraku, tolonglah saya. Kata ini cowok, kesempatan. Baik, kalau kau mau saya tolong, temani saya tidur 1 malam. Bagaimana caranya? Kau bukan suamiku. Ya terserah, kau mau ditolong, temani saya. Kau tidak mau, tidak saya bantu kau. Akhirnya karena ini perempuan sangat membutuhkan bantuannya. Okelah, kalau begitu saya terima. Di tempat yang mereka telah sepakati, waktu yang mereka telah setujui, mereka ketemu. Perempuan itu akhirnya telanjang bulat. Telanjang bulat. Begitu dia telanjang bulat, majulah ini cowok. Begitu dekat dengan ini cewek, tiba-tiba cowok ini seolah-olah melihat rambu lalu lintas. Huruf P tanda silang. Apa artinya Pak? Dilarang parkir. Tidak boleh, ini bukan mahrammu, ini bukan istrimu. Tidak boleh kau gauli. Tiba-tiba ini laki-laki istighfar. Astagfirullah, ternyata ini haram. Dia tolak. Lalu bagaimana bantuan? Saya bantu kau lillahi ta'ala. Ambil ini yang kau butuhkan. Saya tidak membutuhkan yang kau mau. Yang saya inginkan. Akhirnya dia pergi. Lalu dia mengenang kebaikan itu sambil berdoa. Ya Allah, jika waktu itu kesempatan sudah di depan mata. Ada barang yang bagus di depan saya. Saya tidak terjang karena saya takut kepadamu ya Allah. Adalah kebaikan di sisimu.
Kalau itu adalah kebaikan yang engkau pantas membalasnya, balaslah doaku dengan mengabulkan doaku ya Allah. Bukalah pintu ini. Dia dorong, bismillahirrahmanirrahim. Dorong, wih, alhamdulillah. Gerak, tapi belum bisa dilewati. Masih sedikit. Satu sudah, dua, tiga, yang kedua sudah, yang ketiga. Kau yang terakhir bos. Kau cobalah. Lalu dia berdoa kepada Allah. Sambil mengenang kebaikannya. Ya Allah, saya pernah diserahi amanah. Mengurus 1 ekor kambing oleh tetangga saya. Saya diberikan sebelum dia pergi merantau. Anak buah saya, karyawan saya. Dia pergi sebelum dia terima gaji. Lalu saya beli kambing. Lalu itu kambingnya saya urus dengan baik. Setelah itu dia pulang. Setelah dia pulang Pak, datang. Ini karyawannya. Bos, mana gajiku yang tidak sempat saya ambil? Dia bilang, itu maksudnya apa? Itu, yang kambing itu ratusan itu kau yang punya. Maksudnya apa? Itu uangmu saya belikan kambing. Kambing ini beranak pinak. Meskipun saya tidak pernah nikahkan, dia beranak pinak. Ini kambing. Sekarang banyak yang sayang sama kambing Pak. Ada anaknya tidak ada suaminya. Beleng-beleng. Akhirnya dia katakan apa? Kok bisa? Gajimu saya belikan kambing, beranak pinak. Dan itu semua kambingmu. Ambil itu kambingmu. Yang benar iya. Dia ambil semua Pak. Tidak seekor pun dia sisa. Ini juga kurang ajar. Sisa kayak 1 ekor. Lalu dia mengenang kebaikannya. Ya Allah, jika memelihara amanah adalah kebaikan di sisimu, saya mohon kepadamu ya Allah, kabulkan doaku, bukalah pintu ini. Mereka dorong. 1, 2, 3, cuak. Terbuka lebar-lebar. Akhirnya mereka bisa keluar. Keluarlah mereka. Setelah dia keluar, mereka sujud syukur. Lalu melanjutkan perjalanannya. Ini dikisahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang apa kaitannya dengan ceramah kita hari ini? Ma'rifatullah, mendekatkan diri kepada Allah, mencintai Allah, memohon kasih sayang Allah. Apa kaitannya? Ternyata kalau mau mendapat pertolongan dan kasih sayang Allah, nih 3 syaratnya. Jangan lagi tangan saya dijadikan partai. Ini sekarang kita harus hati-hati. Kalau musim pilkada, kalau kita bilang begini langsung pilih nomor 3. Siapa bilang saya pilih nomor 3? 1. Kalau ingin mendapat kasih sayang dan keridaan Allah, ma'rifatullah, mendekatkan diri kepada Allah, birrul walidain. Terutama kepada ibu. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya siapa yang saya taati ya Rasul? Nabi katakan, ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ya ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Tersinggung lagi nih ibu-ibu nih. Iya kan? Ya benar toh. Ibumu. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Iya kan? Nah, ditanyalah saya, kenapa itu Ustaz 3 kali ibu? Kenapa bapak sekali? Karena ada penderitaan ibu yang tidak bisa dilakoni oleh bapak. Apa itu Ustaz? 1, hamil. Bapak pernah hamil? Wah, enggak pernah. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Ada enggak enaknya hamil? Mau duduk aja pakai standar samping. Bapak-bapak enggak pernah. Yang kedua, melahirkan. Bapak pernah melahirkan? Pernah? Lihat ibu-ibu waktu melahirkan. Ibu-ibu masih ingat waktu melahirkan? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Yang ketiga, apa yang enggak bisa dilakukan laki-laki? Menyusui. Masih ingat waktu menyusui Bu? Apalagi waktu lagi tumbuh giginya, 7 bulan. Kok gigi saya nak? Makanya kalau ingin dicintai Allah, mendekatkan diri kepada Allah, cintai orang tuamu. Aneh bin ajaib, anak-anak kita sekarang, bahkan orang dewasa sekalipun, dia hormat kepada jabatannya, dia hormat kepada atasannya, dia respect kepada komandannya. Siapa? Kalau perlu dia cium kakinya komandannya, tapi orang tuanya dia hina. Pantas 30 tahun kau cari nafkah, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kau hina orang tuamu. Maka adik-adik sekalian, kalau kalian mau sukses, tidak penting itu sekolah ke luar negeri. Gimana caranya Ustadz? Muliakan orang tuamu. Dan memuliakan orang tua enak betul.
betul. Tidak sama memuliakan pejabat. Hadanallahu wa iyyakum ila dinil haq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir. Takbir.